7/4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i syai'atal hasanah tamkuha wa kholiqin nasi bi khuluqin hasanin. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati lan sederek sedaya ingkang tansah kawula tresnani, monggo kita langkung rumiyin muji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang dalu punika utawi sonten menika kita tasih kinaringan kawilujengan gesang. Alhamdulillah tasih dipun paringi kesempatan kesehatan sehingga kita saged nglampahi amalan sulih ya menika kewajiban tindakaken salat maghrib kanthi berjamaah. Mugi-mugi amalan-amalan ingkang sampun kita lampahi menika tergolong amalan ingkang sulih. Kados kita dipun amanataken selalu untuk berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang thayyib atau yang baik, yang halalan dan thayyiban, serta terimalah amalan-amalan kami. Niku anjuran Rasulullah kita supados berdoa mekaten. Sholawat salam mugi tetep kalimpahaken dumateng junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang insyaallah benjang kita suwuni rekomendasinipun. Amargi menapa Bapak Ibu, nek mung ngandalke amal sulih kita niku untuk mencapai surganya Allah itu masih kurang. Maka beruntunglah kita menika mendapat hidayah Islam yang notabene Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku mempunyai atau nggadahi hak prerogatif namanya syafaat menika. Mila sapa wonge sing ittaqillaha haitsuma kunta, sing sapa wonge kok bertakwa walaupun toh di mana saja, menaruh ketakwaan dumateng Allah, dumateng Rasul, maka insyaallah kita benjang wonten yaumil akhir pikantuk syafaat saking Allah Subhanahu wa taala lantaran nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sedherek-sedherek ingkang kula mulyakaken ingkang insyaallah dirahmati Allah. Mbok bilih kita kala wau sami mirengaken dinten niki kan kepetang tanggal
25 Desember menurut catatan kalender internasional itu adalah hari Natal. Itu biarlah keyakinan orang-orang saudara kita yang berkeyakinan untuk hari Natal, silahkan. Tapi kita sebagai orang yang beriman mempunyai pedoman tersendiri. Artinya kita diwajibkan untuk sebagai warga negara yang berdasarkan Pancasila, kita disuruh untuk bertoleransi dalam beragama. Nah, dalam Islam sendiri kita kedah tasamuh. Tasamuh niku meyakini keyakinan kita, agama kita, tapi menghormati keyakinan orang lain. Dalam arti menghormati niku ya menganggap silahkan. Kalau kamu berkeyakinan itu, tidak ada kata-kata, oh kamu salah, oh kamu besok masuk neraka, oh yang benar saya. Tidak usah demikian. Tasamuh menghormati, silahkan. Wong Nabi sendiri dalam hal waktu itu berdakwah niku mumpun dipun barengi batasan, kamu tidak boleh memaksa wahai Rasul, maka turunlah ayat lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Niki terkait dengan amalan-amalan yang berupa ibadah menika. Maka kita silahkan, tapi kita tidak usah ikut-ikut. Tapi kita bernegara Pancasila niku memang beda pendapat di antara kita. Kalau dalam keputusan MUI, Majelis Ulama Indonesia mengucapkan Selamat Hari Natal itu dianggap itu adalah kaidah sosial. Kaidah sosial. Tapi nek kita sami panjenengan kok berpendapat lain tidak apa-apa, wong itu istihad. Istihad itu pemikiran seseorang atau para mufasir yang notabene tidak ada dasar hukum pokok. Nah niku beristihad. Maka kita beristihad lain mboten napa-napa, misalnya tidak mengucapkan ya tidak masalah. Toh yang namanya kita bekerja sama, bergotong royong dengan non itu kan tidak harus mengucapkan hal itu, misalnya hal itu adalah dianggap ibadah. Nah, niku nyinggung terkait dengan kawontenan kala wau dinten tanggal 25 menika. Ada sebagian saudara kita yang beragama Kristen, Katolik itu merayakan dianggaplah itu adalah hari Natal, kelahiran Yesus Kristus ya, bukan Nabi Isa alaihissalam, bukan. Bapak Ibu yang kami hormati, ing mriki dalu menika tema ingkang badhe kula angkat adalah kewajiban mendakwahkan Islam. Kewajiban mendakwahkan agama Islam. Nggih. Dados kalau menurut sejarah-sejarah para rasul niku nggih diperintahkan untuk mendakwahkan agama saat itu. Nah kebetulan kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah ad-din, itu adalah yang dianya adalah yang dinul Islam. Maka dalam surat Al-Anbiya ayat 107 menawi mboten salah niku wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku turunkan wahai Muhammad kecuali engkau adalah menjadi rahmat bagi semesta alam. Dados sapa wonge sing gelem naati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amargi beliau adalah mengembangkan dakwah itu berdasarkan Al-Qur'an dan as-sunnahnya sendiri, maka akan dijamin selamat masuk surga, bahkan dijamin bahagia dunia akhirat. Itu adalah yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau nun sewu misalnya wonten sekelompok atau bahkan lembaga resmi baik nasional maupun internasional yang mengatakan bahwa Islam itu adalah agama intoleran. Ya ini kan wingi-wingi kan marak intoleransi beragama.
Termasuk kemarin timbul masalah pengaturan pita suara. Maaf kok apa iki jenenge? Bukan pita suara ya. Namanya iki jenenge pengeras suara. Nah, itu munculnya ada orang yang berpendapat bahwa kita ini dianggap intoleran terhadap non. Padahal sejak zaman dahulu kala, sejak zaman merdeka tahun 1945 itu belum ada pernah pemerintah mengatur terkait dengan penggunaan pengeras suara untuk dakwah maupun untuk azan. Tapi karena berkembangnya waktu, berkembangnya situasi zaman, tantangan-tantangan dakwah kita selalu berkembang, akhirnya ada yang menganggap nek azan kebanteran, nek ngaji kebanteran dianggap intoleransi, berbeki kancane. Nah, ini padahal ya pada dasarnya sejak dahulu kala ya tidak ada yang komplain kalau terkait dengan suara adzan atau suara pengajian dan sebagainya. Nah, tapi inilah fenomena ingkang terjadi di negara kita. Maka Gusti Allah memberikan petunjuk kepada kita selaku beragama Islam, diberi kitab Al-Quran, bahwa Al-Qur'anu hudalinas wa bayyinati minal huda wal furqan, bahwa Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi manusia yang bisa membedakan antara yang batil dan yang benar. Itulah Al-Quran. Maka kalau ada orang yang menyatakan wong Islam itu intoleransi, itu adalah sebuah kekeliruan, belum tahu memahami terkait dengan ajaran Islam. Kalau mungkin yang dimaksud adalah orangnya, silahkan kalau orang yang beragama Islam tapi melakukan perbuatan intoleransi itu mungkin wajar ada. Tapi kalau membawa nama Islamnya itu ya tidak boleh. Artinya itu tidak menghormati bahwa negara Indonesia adalah negara Pancasila yang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ayat 2 bahwa negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Itu sudah konsensus para pendahulu kita sebelum dimerdekakan, atau itu sudah ada rencana-rencana bahwa negara nanti merdeka punya dasar apa. Pancasila di dalamnya ada yang terkait di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Maka kalau orang-orang sekarang misalnya wong-wong yang mengaku pejuang saiki kok arep mendiskreditkan agama kita Islam, itu adalah keliru. Sejarahnya sudah enggak ada. Wong biyen konsensus para umat beragama Indonesia didirikan berdasarkan Pancasila. Pancasila terdiri dari 5 sila. Nah, 5 sila itu dijabarkan dalam pasal-pasal. Terus kitabnya adalah kitab pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di sana sudah jelas. Nah, kok ono wong ibadah kok ndadak dihalang-halangi. Nah, ini adalah pelanggaran dengan dasar negara kita sendiri. Nah, ini adalah kata-kata yang tadi hubungannya dengan tasamuh, toleransi, itu tetap kita kembangkan dalam kehidupan kita beragama. Jangan sampai ada di antara kita, apalagi kelompok Islam sendiri, internal Islam menganggap dirinya paling mulia, ibadahnya paling diterima. Ini adalah berkelebihan kalau menurut saya, ya, bahwa di dalam surat Al-Fussilat surat 41 ayat 46 itu man amila sholiha min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falyuhyanakum hayatan thayyibah, bahwa sapa wonge yang beriman. Nah, kata-kata sapa wonge, barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul lalu menjalankan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, ya. Jadi tidak ada di situ kok saya yang paling baik, saya enggak. Baik dan tidak itu nanti adalah yang menilai Allah Subhanahu wa taala. Tapi koridor dalam kita beribadah niku wis ana rambu-rambunya, syariatnya sudah ada. Maka monggo kita kembangkan toleransi di dalam interagama kita, juga antar agama kita. Ampun ngantos kita sebagai umat Islam dicap, wah kowe
intoleran. Nah, ini lagi marak nggih, Bapak iki lagi marak. Islam lagi mendapatkan tantangan-tantangan yang besar. Nah, ini maka monggo kita untuk menjaga agama kita niki maka saat ini adalah perlu didakwahkan. Saat ini perlu didakwahkan. Niki kula mensitir ngendikanipun Gusti Allah nggih menika surat An-Nahl. Surat An-Nahl menika surat ke 14 nggih. Surat ke-14 niku ayatipun 125. Mangke panjenengan bikak. Surat An-Nahl ayat 125. Gusti Allah ngendika ngaten. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum bilatihi ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dzalaha an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah nggih, serulah ila sabili kepada jalan rabbika bil hikmah, Tuhanmu dengan hikmah, dengan baik. Terus awake dhewe niku sudah mendapatkan hidayah Allah dan melaksanakan hidayah itu, tapi juga ada kewajiban untuk mendakwahkan, mengajak menika. Wal mau'izatil hasanah, dengan mendakwahkan Islam tadi dengan apa? Dengan hikmah, sing apik, sing sopan, santun, maidoh hasanah dengan nasihat ingkang sae jugi, ingkang sae ugi, nggih, tidak perlu dengan kekerasan, tidak perlu dengan suara yang buruk misalnya. Terus bahkan wajadilhum bilatihi ahsan. Nek memerlukan perdebatan di dalam kita mengajak, kadang-kadang kan nonton, sing misalnya dijak dadak debat. Apa masalahnya kok ngene, Gusti Allah kok dadak merintahke salat kenapa? Nah, misalnya, yaitu di debat atau dengan bilatihi ahsan, dengan perkataan, dengan debatan atau permusyawaratan yang baik menika. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dzalaha. Sesungguhnya Tuhan kamu saat temene Gusti Allah itu maha pirsa sapa sing diantara kita itu sing dolim. Nggih. Nah, Gusti Allah itu maha pirsa. Misalnya, maaf, kata-kata dolim itu dalam bahasa arti luasnya adalah mengingkari. Sebagai contoh, bukan mengingkari secara keseluruhan mboten. Misalnya di dalam hal kita sholat misalnya. Sholat kan sudah wonten bakunipun nggih, sehari semalam yang wajib berapa? Pinten? Pak Ji? Iki tak ya karo anak-anak itu kan ditakoki Pak Guru kan sholat sedina sewengi ping pira anak-anak. Nah, ini harus dijawab ini. Nggih. Nah, ini misalnya kok digawe kan 5 kali sudah pasti itu. Tapi kita belum menjalankan 5 kali. Baru 4 kali, misalnya maghribnya keri. Wah, jek kesel-kesel bar balik kerja, kesel rumah atus rumah apa, wis rasah maghriban wis. Nah, dalam hal ini kita melakukan zalim. Kezaliman tidak melaksanakan tertib dalam sholat. Sama misalnya kita menjalankan ibadah yang lain. Misalnya kok ada perintah untuk zakat. Katakanlah zakatnya kita zakat profesi misalnya wis disepakati, misalnya mengakui zakat profesi adalah sama dengan zakat yang lain, misalnya zakat panen misalnya. Tapi kita katakanlah hasil awake dhewe ini, hasil kula misalnya niku sebulan kula wis memenuhi nisab untuk diyakati. Katakanlah saya harus misalnya mendapatkan gaji 10 juta. Zakatnya 2,5. Niku pinten, Pak, berarti? Pinten, Pak Tri? 2,5% dari 10 pinten berarti? 250 nggih. Tapi zakatku mung tak tokke 200. Berarti itu kurang. Berarti saya berbuat zalim terhadap syariah zakat. Nah ini, maka inna rabbaka huwa a'lamu biman dzalaha di sini. Gusti Allah maha pirsa sapa sing dolim. Maka kita ngatos-atos ampun ngantos
kita berupaya supaya hal-hal yang kecil, misalnya kita berupaya tertib. Bagaimana syariat kita? Tentu sesuai dengan kemampuan yang ada. Maksudnya kemampuan yang ada niku kok salate aturannya ping 5 lagi mampu ping 4 ampun ngoten. Tapi yang bersifat pokok mahdhoh itu tidak boleh ditawar. Nah, tapi misalnya kok mampunya tidur ya tidur nggak masalah. Mampunya duduk ya Pak duduk. Nah, ini namanya sesuai dengan kemampuan yang ada. Tapi syarat rukun dan sebagainya kedah tidak boleh ditinggal menika. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Nah, Gusti Allah selain mirsani sapa sing dolim, itu juga Gusti Allah nggih pirsa sapa sing muhtadin yang mendapatkan petunjuk dan petunjuk itu dilaksanakan dengan baik dan dengan benar. Nah niki wau Gusti Allah merintah Nabi nggih ut'u ila sabili rabbika bil hikmah niku surat golongan Makkiyah diturunkan di Mekah. Nabi diperintahkan untuk berdakwah terus, ngajak selama kurang lebih di Mekah itu adalah 10 tahun, ada yang menyatakan 11 tahun. Tapi dinilai saat itu Nabi kurang berhasil, maka diperintah untuk hijrah ke Madinah selama kurang lebih ada yang dalam catatan tarikh 12, ada yang 13 tahun. Nah, kembali bahwa ut'u ila sabili rabbika bil hikmah ini disampaikan oleh Allah kepada Nabi untuk terus berjuang menegakkan, mengajak kepada umat saat itu yang belum mendapatkan petunjuk supaya mendapatkan petunjuk agama Islam ini. Karena kita itu adalah penerus para nabi, para rasul dan mendapatkan hidayah Islam, maka ada kewajiban untuk mendakwahkan juga. Engko nek ora ana mendakwahkan agama ini, besok lusa kita tidak tahu apakah putu kita besok masih eksis kaya ngene iki, aman kayak gini, ibadah salat bebas, ibadah ngaji bebas. Kita belum tahu, belum tentu. Karena orang-orang di luar kita itu adalah juga mengamalkan. Sebagai contoh misalnya di dalam surat Al-Baqarah 120 itu walantal tu angkal Yahuda walanasara hatta ila milatahum, bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu tidak akan senang wahai melihat agama Islam yang dibawa Rasul ini berkembang, itu enggak senang. Dia membaca itu. Maaf niki saya bahwa Yahuda, Nasoro yang dalam hal konteks ini adalah kelompok atau orang, baik itu pribadi maupun golongan atau sekelompok yang tidak senang dengan agama Islam. Nah, ini saya batasi bukan ke orang Nasrani sekarang, Kristen sekarang, tidak, saya tidak mengatakan itu. Siapapun golongannya, nek ora seneng mencaci maki, tidak mengakui agama Islam yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW, itu termasuk golongan Al-Baqarah 120. Mereka mengamalkan. Lah nek kita tidak gencar mendakwahkan, bisa jadi benar sekarang melihat saja. Mirsani saiki dakwah luring ngeten iki, dakwah yang langsung niki wis ora diminati. Mereka sudah terpengaruh dengan medsos yang daring. Bener Pak? Daring ya? Daring itu dari apa gitu? Daring singkatan sini gitu. Nah, artinya ini daring itu singkatan sih. Dari apa Pak? Nah, dari jaringan. Jaringan maksudnya ini langsung. Nah, yang luring itu adalah luar jaringan itu yang pakai medsos itu. Nah, maka monggo panjenengan modifikasi, inovasi cara mendakwahkan Islam nganggo model-model sakniki ana TikTok, ana medsos, ana lewat Instagram, lewat WA, WhatsApp, lewat macam-macam. Monggo dimanfaatkan. Sekalipun kata Nabi balighu ani walau ayah, sampaikanlah apa yang dariku walaupun satu ayat. Ini konteksnya konteks dakwah dulu, apapun. Nah ini
Terus Bapak Ibu yang kula hormati, kalau wau adalah ajaan. Nggih, nek kita tuh lengah niku mangke boleh jadi 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun yang akan datang apakah Islam ini masih bisa berkembang kayak gini? Itu kita wallahu a'lam. Tapi nek kita berupaya kok pepete pet nek cara wong kampung niku, nek cara wong Jawa niku pepete Gusti Allah menghendaki lain, tapi kita sudah ada upaya, ngaten. Lah sinten kepada siapa untuk mendakwakan Islam itu? Pertama kepada dirinya sendiri. Nggih. Dakwah pertama ning awake dhewe. Apa yang kita tahu, apa yang kita tahu kita lakoni. Karena apa? Prinsip kita beragama itu ad-dinu husnul khuluq. Bahwa agama itu adalah hati nurani, perbuatan baik, amal soleh. Apalah artinya kita pandai mengaji, hafal Quran, tapi kok pengamalannya, amal solehnya itu tidak nampak, ya inilah namanya kurang, sangat kurang. Maka monggo amal soleh ini kita dakwakan pada diri kita. Sebagai contoh misalnya, bahwa Nabi ngendika ngaten, man salaka thariqan ya tamisu fihi ilman, sing sapa wonge berangkat berjihad ke jalan Allah mencari ilmu, nggih, sahalallahu bihi, nggih, ila jannah, thariqan ilal jannah. Sing sapa wonge berjalan atau mendatangi majelis ilmu kayak gini niki, nggih, niki Gusti Allah adalah sahalallahu ila thariqan ilal jannah. Gusti Allah adalah menyamakan langkah kita adalah langkah menuju surga. Niki rawahul Muslim dari Abu Hurairah. Ini insya Allah mutawatir, ya. Tidak hanya sahih, tapi hadis ini adalah hadis mutawatir. Maka ini memberikan semangat dumateng kita, ojo males-males, ojo sungkan-sungkan, nek ijik diparingi sehat, carilah ilmu untuk apa? Di dalam majelis ilmu itu dalam rangka untuk memperbaiki nilai-nilai ibadah kita. Amargi napa Bapak Ibu? Salat itu ben tumakninah, ben khusyuk niku ono ilmunya. Ilmunya sholat bagaimana supaya bisa khusyuk. Terus ilmunya ngaji, misalnya kok membaca Al-Quran, supaya kita bisa membaca Al-Quran juga harus kita mendatangi ilmu atau belajar. Nah, dalam hal belajar untuk mengamalkan amal soleh kalau wau niku Gusti Allah maringi jalan menuju surga, thariqan ilal jannah. Lah ini diamalkan pada kita. Kayak kono masjid niki jenenge jenenge Masjid Cokro. Masjid Cokro Aminoto nek malam Senin badal maghrib ono kajian. Ayo nggerakke kaki pribadi. Nah nek iso setelah pribadi kepada siapa? Pada keluarga. Maka Allah memberikan petunjuk pada kita itu, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa huduhanasi wal hijarah. Bahan bakarnya adalah manusia, wal malaikati sidadul hiladu. Wahai wong-wong sing padha iman, jagalah, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Di api neraka nanti, di tempat neraka itu adalah bahan bakarnya manusia dan batu. Penjaganya malaikat yang kasar. Lah niku nek mbayangke ya Allah, ki awake dhewe nek ngerokok nika nggih jres ngaten kesulut api sithik kuwi panase ra karuan sih nggih. Apa meneh mengko nek kita
berhadapan dengan api neraka. Ya Allah, maka istighfar kita mudah-mudahan mayakulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu di Al-Baqarah 201. Nika monggo kita untuk menjaga diri kita dan keluarga dari siksa api neraka. Tapi nek mboten wong beriman, wonten ya niki ya mbuh bener mbuh ora kula nggih maca teng delok ning nggon apa kuwi YouTube ana apa nika nek anu nika bahwa ada orang yang sekarang dengan lantang kayak mengetahui kehidupan yang akan datang padahal dia juga belum mengetahui, belum nglakoni. Naudzubillahi min dzalik. Itu wani-wani ini berarti ya maaf, berarti memang dia tidak mengakui Al-Qur'an bahwa kehidupan di akhirat itu ada. Tapi ya ora nyalahke wong nyatane beliau tidak mengimani. Apa kita salahkan? Ya silahkan. Mau iman silahkan, mau tidak silahkan. Gusti Allah wis ngekeki dalan. Islam adalah sebuah dagangan. Islam adalah sebuah perniagaan. Silahkan untuk membeli Islam dengan baik. Nanti Islam ini akan menawarkan ke surga. Nek ora percaya ya wis rasa dinyangi, dagangan itu gak usah dibeli saja. Nggih. Memang ya mahal dagangan Islam untuk menuju surga itu mahal. Pancane Yahmini turu, delok TV misalnya, main TikTokan dan sebagainya, panjenengan semua harus ke majelis ilmu. Ini adalah bagian dari infiru khifafan wasikola. Wajah itu fi sabilillahi bi anfusikum wa anfusakum. Bahwa berangkatlah kamu. Infiru khifafan wasikola. Wajah itu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bahwa berangkatlah kamu untuk jihad kepada Allah. Berangkatlah kamu untuk mengajak mendakwahkan agama Allah. Itu walaupun rasanya berat maupun ringan. Dengan apa jalannya? Bi amwalikum wa anfusakum. Dengan harta benda kalau punya. Ngangge harta benda menawi wonten, menawi mboten gadah, mboten napa-napa, ngangge anfus, ngangge jiwa raga. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu adalah lebih baik apabila kamu mengetahui. Napa maksudipun? Berjihad di jalan Allah dengan jiwa raga, dengan harta benda itu adalah lebih baik. Nah, ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kula hormati, nggih wau mendakwahkan Islam kepada siapa? Pertama adalah memaksa diri kepada kita sendiri. Terus kepada keluarga. Lah, nek pun kepada keluarga, monggo anak-anak kita, saudara-saudara kita diajak untuk berbuat amal soleh sesuai dengan kemampuan yang ada. Terus nek pun kepada keluarga, nek ada kemampuan kita mendakwahkan Islam itu kepada masyarakat atau orang lain. Kados ngendikanipun Gusti Allah wonten ing surat Ali Imran ayat 100 kawan niku, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatu yat'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Bahwa hendaklah wal takum minkum ummatu yat'una ilal khair. Hendaklah di antara kamu, nggih, di antara kita ini ada yang mendakwahkan agama Islam melalui beramar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan melakukan kebaikan itu sendiri, terus mencegah kemungkaran dan meninggalkan kemungkaran itu sendiri. Nggih, wa ulaika humul muflihun. Sing wong-wong kaya mengkono mau besok sing bakal beruntung di sisi Allah. Nah, niki namun jelas ya, kita ada kewajiban untuk mendakwahkan agama kita supaya nopo Bapak Ibu, supaya eksis. Karena apa?
nek nanti ini nun sewu nggih. Ini kembali kepada situasi negara kita. Kula niku prihatin. Kembali kepada sejarah walaupun toh kula riyen dereng lahir. Tahun 45 sing pun lahir sinten? Di antara bapak-bapak ibu-ibu adakah yang sudah lahir tahun 1000 tahun ketika kita merdeka? Betul nggih. Nah, niku mpun ada konsensus. Dulu Indonesia dijajah oleh negara Belanda selama 350 tahun menurut catatan sejarah. 350 tahun kuwi berapa generasi coba? Mulane di Semarang itu ada makam khusus Belanda. Neng nggon jejak anu niku nggih. Niku. Karena wis suwi banget ten mriki. Terus setelah itu Jepang juga ke sini 3,5 tahun. Dalam cerita sejarah intinya pun wong Indonesia kepingin merdeka. Gusti bahwa bukti ini nek wong Islam itu berjuang untuk kemerdekaan Indonesia itu adalah di alinea 3 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kuwi ndek benar di amandemen lho. Saya ya Allah, kuwi nek nganti wong Islam menang besok Islam ini akan bubar di Indonesia. Itu mau diamandemen atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kuwi ora iso diilangi kuwi. Sejarah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Allah itu bukti. Maka nek ana orang-orang penerus sakniki mbuh kuwi pemegang kepemimpinan atau apa kok mau main-main dengan Pancasila yang notabene nanti sing saya pegang ini ayat 2 nggih. Ayat 2 dalam Undang-Undang Dasar pasal 29. Niku ayat penting nggih. Negara menjamin, sing mau tak kandhake. Negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk beribadah sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Nek kuwi nganti ilang Islam bisa nggak tahu nanti. Maka wong Islam itu harus berpolitik. Maaf ini monggo. Nah nanti ada kita salah misalnya kok dalam karena apa? Nek pemimpin kita nanti itu wong sing mempunyai landasan agama tetap akan mempertahankan Pancasila. Utamanya juga pasal 29 ayat 2 itu. Nah nek kuwi misalnya kok pemimpin itu mengilangi karena sekarang ini kita ini diatur oleh undang-undang. Awake dhewe sebagai warga negara kuwi diatur karo undang-undang. Nek ora manut karo undang-undang negara, kita dianggap apa? Pembangkangan. Nek pembangkangan pada negara, kita bisa dipidana. Ya. Maka monggo ini ada kesempatan. Nek kita nanti memilih pemimpin, karena apa? Undang-undang ini yang membuat itu adalah DPR. DPR RI nggih, nun sewu. Ini kita stroke, politik penting. DPR RI engko nggawe undang-undang. Nggawe undang-undang kuwi ngatur rakyat. Lah nek nggawe ini undang-undang kuwi nanti melanggar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, utamanya yang kebebasan beragama, nanti kelangsungan kita dakwah Islam ini akan terpengaruh. Nah niki maksudnya paham nggih? Dadi engko nek milih DPR RI kuwi sing hati-hati. Sing golek wong sing kira-kira partai atau apa yang kira-kira bisa menyelamatkan bangsa Indonesia. Saya rasa dengan menyelamatkan saya berpendapat bahwa negara Indonesia berpancasila itu udah bagus. Terus ada Undang-Undang Dasar 45 udah bagus. Wis kuwi diamalke penegak hukum awake dhewe selamat. Tapi nek iku dirubah-rubah, kita kekrek dengan aturan, kita membangkang kena pidana,
Nah ini berat. Ini tak sampaikan bahwa kita menguri-uri Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu kewajiban bagi kita. Mudah-mudahan siapapun nanti yang menjadi lembaga legislatif dalam produk undang-undang ini tetap berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Wis awake dhewe ora sah kok arep ngganti khilafah Islamiyah. Ora sah di Indonesia enggak perlu. Wis pokoknya Pancasila Undang-Undang Dasar dilaksanakan dengan baik, kita ibadah bebas, ngaji silahkan, berbuat kebajikan silahkan, nggak ada masalah. Tapi nek kita ada niatan mengganti khilafah Islamiyah, ganti malah repot berhadapan dengan hukum. Wis sing penting siapapun yang penegak aparat hukum misalnya atau pemegang kekuasaan itu udah menjalankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen saja. Islam insya Allah selamat, agama non-Islam juga selamat, sama-sama beribadah di bumi Indonesia, mengembangkan nilai-nilai Pancasila sehingga negara ini bisa negara adil dan makmur. Mekaten nggih Bapak Ibu jamaah rahimakumullah ingkang saged kawula aturaken, menawi wonten kekiranganipun nyuwun pangapunten. Kita sama-sama untuk mendakwahkan agama Allah ini, pada utamanya diri kita sendiri, untuk memaksakan diri supaya kita berjihad kepada Allah. Jangan malas, jangan ragu. Sepanjang kita berdasarkan Al-Quran hadis itu siapapun tidak akan bisa melawan. Tapi kondisi zaman sekarang wong bener sok-sok dadi salah, salah juga dadi bener, itu adalah wallahu alam. Tapi yang penting kita adalah mohon pada Allah mudah-mudahan diselamatkan dari siksa-siksa, dari malapetaka, dari kezaliman orang-orang yang zalim di dunia maupun di dunia ini utamanya. Kalau di akhirat insya Allah kalau kita bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala insya Allah selamat. Ya. Tapi untuk di dunia karena kita berhadapan dengan pemerintahan harus taat kepada pemerintah. Dalam hal ini nanti kalau kita melawan hukum juga akan bermasalah dengan secara penegak hukum. Ngaten nggih, monggo Mbok Bilih sambil menunggu azan ada yang melengkapi dalam hal pembicaraan utawi kita bertawasul bil haq tawasul bis sabr wonten ing dalu punika. Menawi mboten wonten kita akhiri. Monggo nek badhe ada yang mau melengkapi apa mungkin kok ada sanggahan dan sebagainya, monggo. Pak Haji Juno badhe nambah? Pak Haji Sri Makno? Monggo. Nggih. Ngaten nggih, kita tetap semangat, mudah-mudahan agama kita tetap eksis di negara kita ini dan mudah-mudahan kita menjalankan ibadah dengan tenang, tidak ada orang-orang yang memusuhi kita. Mudah-mudahan inilah yang kita harapkan. Nek mboten-mboten, matur nuwun, monggo kita akhiri kanthi bacaan hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.